Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Penguji Pendidikan Profesi dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Anda Hidayatullah, nomor peserta 1709920000275, NIM 2423990076. Saya berasal dari sekolah SDN 78 dan Kulunga, sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan di LPTK Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baiklah, pada hari ini Jumat tanggal 18 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kompetensi pendidikan profesi guru periode 3 tahun 2024, materi mengenal malaikat Allah, kelas 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Mana kelasnya? Silakan dipindah terlebih dahulu. Oke, Bapak terlebih dahulu ya. Nabila, Barati, Adila, Gea, M. Rafis, Adelia, Fairuz, Alika, Alfiona, Cynthia, Laila, Arsya, Saskia. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Tentang apa? Oke, materi minggu lalu yaitu tentang azan dan iqamah. Yang dimana fungsi dari azan dan iqamah itu merupakan suatu panggilan untuk melaksanakan ibadah. Terkhusus kita sebagai umat muslim, umat Islam yang harus melaksanakan sholat. Jadi azan dan iqamah merupakan panggilan. Jadi Allah memanggil kita untuk melaksanakan ibadah. Kalau kita mendengarnya, maka haruslah kita sebagai umat muslim bertugas melaksanakan sholat. Siapa yang sholat subuh tadi? Masya Allah. Semuanya sholat subuh ya. Jadi harus tetap diamalkan. Kalau rajin-rajin sholat, rajin-rajin beribadah, maka Allah akan mudahkan semua urusan
yang kita lakukan. Baik anak-anak, selanjutnya kita memasuki materi selanjutnya tentang mengenal malaikat Allah. Silakan dibuka halaman 177. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita tentang mari mengenal malaikat Allah. Yang pertama, meyakini adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang baik. Yang kedua, menunjukkan sikap taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai implementasi meneladani sifat mulia malaikat dengan benar. Yang ketiga, menyebutkan nama-nama malaikat dan tugasnya dengan baik dan benar. Jadi tujuan pembelajaran kita harus kita capai, oke? Semuanya Bapak harapkan semuanya mampu nanti meneladani, meyakini adanya malaikat Allah serta menunjukkan sikap taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala serta mempercayai bahwa malaikat Allah itu benar-benar ada. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, coba berdiri terlebih dahulu. Oke, semuanya pembelajaran kita. Siapakah malaikat itu? Malaikat adalah makhluk yang tidak tampak oleh manusia, diciptakan dari cahaya dan memiliki tugas tertentu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita semua sebagai umat manusia, sebagai umatnya Nabi Muhammad, tidaklah tampak malaikat Allah. Jadi kalau ada yang tampak, kalau ada yang bisa melihat malaikat, itu berarti bohong. Oke? Bohong. Karena malaikat Allah itu tidak bisa kita lihat. Oke? Paham? Oke. Selanjutnya, iman kepada malaikat Allah
adalah salah satu rukun iman dalam ajaran Islam, yaitu iman bermalaikat tadi meyakini dan percaya dan sekurang bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang tidak boleh baca jalan manusia dan memiliki kesetaraan tertentu sesuai dengan firman Allah. Jadi iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, berarti kita harus meyakini, mempercayai bahwa malaikat Allah itu ada, bahwa malaikat itu benar-benar mengawasi setiap langkah-langkah kita di dunia ini. Jadi semua amalan yang kita perbuat, baik hal yang buruk atau yang baik, maka Allah perintahkan malaikat untuk mencatatnya. Oke, paham? Nah, selanjutnya nama-nama malaikat dan tugasnya. Ada berapa nama-nama malaikat? Jadi malaikat Allah itu ada 10 yang wajib kita ketahui. Malaikat yang Allah tugaskan, yang mempunyai tugasnya masing-masing. Yang pertama yaitu malaikat Jibril, malaikat yang membawa wahyu dari Allah kepada Nabi. Malaikat Jibril adalah malaikat yang sangat penting dalam Islam karena dia menyampaikan wahyu-wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi, anak-anak sekalian, bahwa malaikat Jibril itu Allah perintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi. Kemudian para nabi akan memberitahu kepada umat-umatnya bahwa perintah Allah ini sangatlah baik dan harus kita kerjakan dan ketahui. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas untuk memberikan rezeki dan mengatur hujan. Jadi semua rezeki yang kita peroleh, orang tua kita peroleh, baik itu rezeki sehat, rezeki duit, rezeki semuanya, Allah perintahkan malaikat Mikail untuk mengaturnya. Baik itu hujan sekalipun. Oke? Paham? Selanjutnya malaikat Israil. Apa tugas malaikat Israil? Coba Aisyah. Nah, sekali itu dulu. Oke, jadi apa malaikat Israil bertugas mencabut nyawa manusia, makhluk hidup. Di setiap makhluk hidup yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, akan dicabut nyawanya. Siapa yang cabut nyawa? Malaikat Israil. Selanjutnya malaikat yang keempat itu malaikat Israil. Ada yang tahu malaikat Israil? Ya. Benar. Jadi malaikat Israil bertugas menyusulkan Allah. Nanti kita akan terjadi kiamat. Sebelum terjadi kiamat, Allah perintahkan malaikat Israil menyusulkan Allah. Atau bahasa kita beri trompet. Tapi bukan trompet teroris. Ya kan? Bukan trompet teroris, tapi trompet yang Allah khususkan untuk malaikat Israil meniupnya. Jadi kalau malaikat Israil sudah meniup trompet itu, maka tidak ada kesempatan lagi juga untuk beribadah lagi. Kiamat akan tiba. Selanjutnya malaikat yang beribadah ke-6, malaikat pengingat dan nakir. Ada yang tahu? Oke, bapak yang cek. Selanjutnya malaikat munkar dan nakir, malaikat yang bertugas menguji dan menanyakan amal perbuatan manusia di tubuh setelah kematian. Nah, nanti semuanya yang di sini akan meninggal. Setelah meninggal di alam kubur, maka datanglah dua malaikat munkar dan nakir yang akan bertanya, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Siapa kitabmu? Tetapi kalau buruk semua amalan di dunia,
Apa yang kamu kerjakan? Main game. Apa yang kamu kerjakan? Maling. Apa yang kamu lakukan selama hidupnya? Melawan orang tua. Jadi semua itu nanti akan dipertanggungjawabkan di alam kubur dan akan dicatat semuanya oleh malaikat. Oke, selanjutnya malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib dan Atid yaitu bertugas mencatat amal perbuatan manusia. Jadi semua perbuatan yang kita lakukan di dunia, baik itu yang baik, baik itu yang buruk, akan dicatat oleh malaikat. Malaikat siapa tadi? Raqib dan Atid. Jadi semua yang kita kerjakan, baik itu yang baik atau yang buruk, yang bagus atau yang tidak bagus, maka malaikat akan mencatatnya. Jadi kalau kita rajin sholat, maka malaikat akan mencatatnya. Kalau maling juga dicatat. Kalau juga dicatat. Kalau rajin ke masjid juga dicatat. Nanti akan dipertanggungjawabkan yang kubur dan akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Selanjutnya malaikat Malik, malaikat yang bertugas menjaga neraka. Jadi nanti kalau kita yang nanti akan masuk ke neraka atau ke surga tergantung semua amalan yang kita lakukan di dunia. Itu neraka nanti akan dijaga oleh malaikat Malik yang bertugas sangat, dan kita sangat takut melihatnya. Oke, jadi semoga semua yang di sini masuk surga. Siapa yang ingin masuk surga? Angkat tangan. Oke, kalau ingin masuk surga harus kerjakan semua amalan-amalan baik. Yang terakhir, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas apa? Menjaga pintu surga. Dari kalau kita semuanya baik, semua mengerjakan amalan-amalan baik, maka Allah akan masukkan kita ke dalam pintu surga. Sebelum masuk ke surga, akan bertemu dengan malaikat siapa? Ridwan. Paham? Oke, sekarang mau tanya dulu. Berapa jumlah malaikat? Selanjutnya hikmah iman kepada malaikat. Yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah. Jadi hikmahnya meningkatkan rasa iman, rasa percaya diri kepada Allah. Yang kedua, semakin giat dan ikhlas beribadah. Jadi dengan kita mengimani malaikat Allah, mengimani bahwa malaikat Allah adalah kewajiban, maka haruslah kita semakin giat dan ikhlas dalam beribadah. Yang ketiga, bertindak hati-hati. Yang keempat, selalu bersyukur atas rezeki dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, paham? Oke. Jadi kita sebagai manusia harus percaya bahwa malaikat Allah itu benar-benar ada. Bahwa Allah benar-benar ciptakan malaikat untuk mengawasi umat manusia. Setuju? Sekarang Bapak minta dibagi berkelompok. Nanti ada tugas. Silakan dibagi berkelompok. Selanjutnya Bapak ada tugas tentang kaligrafi. Oke, tadi saya sudah baca mengenai malaikat Allah. Jadi sekarang ada proyek yang harus kalian hasilkan, yaitu tentang pemahaman malaikat Allah. Silakan warnai sesuai dengan kemampuan kalian. Anak-anak sekalian, kita tadi sudah membuat logo dan sekarang kembali ke fungsinya masing-masing. Jadi
proses pembelajaran kita tentang mengenal malaikat Allah. Sudah paham? Siapa yang berani menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Ayo katakan. Oke, Elsa coba. Benar sekali. Tadi malaikat Allah ciptakan itu tidak tampak. Kalau kita tampak berarti itu bukan malaikat. Oke? Jadi semua malaikat itu kita tidak tampak. Yang Allah ciptakan daripada cahaya. Sekarang Bapak tanya lagi. Ada berapa jumlah malaikat? 10. Benar sekali. 10 malaikat Allah yang Allah ciptakan daripada cahaya. Oke anak-anak sekalian, untuk tugas di rumah, silakan kalian kerjakan di halaman 194. Jawablah dengan tidur dan memberi tanda centang. Oke? Jadi silakan dibuat di rumah dan dipelajari, minggu depan dikumpulkan. Jadi kesimpulan pada materi kita hari ini yaitu bagaimana kita mengenal malaikat Allah dan kita mempunyai rasa sifat taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meneladani malaikat Allah. Oke, pertemuan kita cukup sampai di sini. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Thank you.